Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini di konten ini, kali ini kita akan membahas keutamaan dari zikir la ilaha illallah. Zikir ini berarti tiada Tuhan selain Allah dan merupakan bentuk keyakinan kita terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa zikir la ilaha illallah ini adalah zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada banyak keutamaan yang terkandung dalam zikir ini. Maka Rasulullah menganjurkan kita, umatnya, kaum muslim semua, untuk senantiasa mengamalkan zikir la ilaha illallah. Di sini ada beberapa keutamaan dahsyatnya zikir la ilaha illallah. Yang pertama adalah menolak kekafiran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Al-Faqihani berkata bahwasanya membiasakan menyebutnya ketika memasuki rumah maka dapat menolak kekafiran. Kemudian yang kedua, menghapus dosa besar. Siapa yang membaca la ilaha illallah dengan memanjatkannya, maka gugurlah baginya 4.000 dosa besar. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, mengampuni keluarga dan tetangga. Pernyataan tersebut membuat para sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, jika ia tidak mempunyai suatu dosa besar?" Maka Nabi menjawab, dapat mengampuni keluarganya dan tetangganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat, dengan zikir la ilaha illallah, pada hari kiamat nanti wajahnya bagikan bulan purnama. Rasul bersabda, siapa setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, maka ia datang pada hari kiamat mukanya bagaikan bulan purnama. Zikir la ilaha illallah juga disebutkan di keutamaan yang kelima adalah zikir yang paling utama. Nabi SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Yang keenam, aman dari siksa neraka. Diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Jabir, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan bahwa la ilaha illallah ucapanku dan aku adalah Allah. Siapa membacanya maka ia masuk bentengku, dan siapa masuk bentengku maka ia aman dari siksaku. Rasul pun bersabda lagi, la ilaha illallah adalah bentengku, dan siapa masuk bentengku maka ia aman dari siksa Allah. Luar biasa, sungguh dahsyat zikir la ilaha illallah ini. Kemudian yang ketujuh adalah menyempurnakan zakat badan. Nabi SAW bersabda, sampaikanlah zakat badan-badanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Yang kedelapan, menolak 99 pintu bencana. Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ucapan la ilaha illallah dapat menolak dari pembacanya 99 pintu bencana. Yang terendah adalah kedudukan. Kemudian yang kesembilan, penuntun ke surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa membaca la ilaha illallah maka keluarlah dari mulutnya seekor burung hijau dengan 2 sayap putih yang berkulit dengan mutiara dan yakut. Ia naik ke langit dan diperdengarkan padanya suara di bawah arasy bagaikan suara lebah. Lalu dikatakan padanya, diamlah. Sahutnya, tidak sehingga engkau mengampuni saudaraku. Maka ia mengampuni pembacanya.
Kemudian dijadikanlah pada burung itu 70 mulut yang memohonkan ampunan pada sahabatnya sampai hari kiamat. Maka jika terjadi kiamat, burung itu datang sebagai penuntunnya dan penunjuknya ke surga. Yang ke-10, kawan-kawan muslim, mendapat ampunan dosa yang lalu dan akan datang. Nabi bersabda, tidaklah dari seorang hamba yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, benarlah hambaku, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Aku menjadikan saksi kamu semua, hai para malaikatku. Aku benar-benar telah mengampuninya dari dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Maksud yang diampuni dalam dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil. Kemudian keutamaan yang 11, masuk surga. Nabi SAW bersabda, siapa membaca la ilaha illallah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka dia masuk surga. Kemudian yang ke-12, menghapus dosa kecil. Nabi SAW bersabda, siapa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, maka dosa kecilnya diampuni sekalipun dosa-dosa itu seperti buih lautan. Kemudian yang ke-13, mengangkat 1.000.000 derajat. Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin lewat di atas kuburan lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah menerangi seluruh kubur itu dan mengampuni pembacanya, menulis baginya 1.000.000 kebaikan, mengangkat baginya 1.000.000 derajat dan menghapus baginya 1.000.000 kejelekan dari dosa-dosa kecil. Demikian beberapa keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kita berzikir, menyebut nama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.